Halo, selamat malam. Boleh dinyalain kamera sama audionya? Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Audionya itu. Oke. Selamat malam. Iya, malam. Dengan Aira ya? Ya, Iya, oke. Aira malam ini ditemani sama siapa nih? apa? Sama papa. Papanya boleh on cam? Hah? Iya, bentar. Oke. Soalnya untuk trial class di Algorithmics harus didampingi sama orang tua ya, Aira? Oke. Ya, Oke, malam papa. hmm, Aira, gimana kabarnya hari ini sama papa? Baik. Baik. Saya bisa bantu. Papa gimana kabarnya hari malam ini? Halo? ya, halo, halo. Suara Miss terdengar jelas? Ya, jelas ini. Jelas, baik. Ini dipanggilnya benar Aira? Iya. Oke. Oke, baik. Papa Miss izin konfirmasi terlebih dahulu ya. Untuk trial kelas itu wajib pendampingan orang tua. Dan untuk sesi trial kelas ini berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Apakah Papa bersedia untuk mendampingi Aira selama kurang lebih 1 jam ke depan? Ya, Oke, baik. Terima kasih Papa untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama Miss ialah Miss Ismi. Miss adalah tutor dari sekolah Coding dan Desain International Algorithmics. Gitu. Nanti untuk trial class malam ini akan ada 4 sesi ya, Papa. Untuk sesi pertama, nanti akan ada pengenalan dengan Aira untuk tahu bakat, minat, serta kemampuan dari Aira. Dan nanti juga bisa akan ngobrol-ngobrol nih sama Papa terkait tujuan untuk masa depannya Aira juga gitu. Untuk sesi kedua, nanti akan ada sesi praktikal di mana nanti Aira akan praktek dan sambil bermain bersama Miss. Gitu. Untuk sesi ketiga nanti akan ada pengenalan tentang sekolah algorithmics. Gitu. Untuk sesi keempat, nanti akan ada info untuk kelas lanjutannya serta bagaimana pendaftaran dan pembiayaannya. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu dari Papa? ya ada sudah. Oke, baik. Miss Ismi mulai untuk sesi pertama ya, Papa ya. Ya, Oke, Aira sekarang umurnya berapa, Aira? 9,5. 9,5. Berarti 9 tahunnya itu di bulan apa, Aira? Tahun ini? Oktober. Oh, Oktober, berarti baru 9 tahun di Oktober kemarin ya? Iya. Oh, baru 9 tahun 1 bulan berarti Aira, benar ya? Iya. Oke. Aira sekarang sekolahnya kelas berapa? 2. Kelas 2 SD. Iya. Sekolahnya di kota mana? Raksan. Di mana tuh? Raksan. Laksan itu di kota apa ya? Probolinggo. Oh, Probolinggo. Oke, baik. Oke. Aira di sekolahnya suka pelajaran apa nih? Matematika. Wah, hebat. Oke, ada lagi selain matematika? Bahasa Inggris suka nggak? Suka. Suka juga. Oke, hebat. Kenapa nih Aira suka bahasa Inggris sama matematika? Ya, tidak apa-apa. Suka aja. Suka aja. Berarti gampang dong untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris dan matematika kalau menurut Aira. Agak susah.
Agak susah, tapi emang suka aja gitu ya. Oke, kalau kelas 2 SD belum ada ya pelajaran komputer atau sudah ada Aira? Tahu. Belum ya? Belum ada. Tapi Aira suka nggak main laptop atau komputer? Belum pernah nyoba main laptop. Belum pernah. Berarti belum pernah menggunakan laptop sama sekali atau misalnya untuk bermain game? Nggak pernah. Oh, nggak pernah juga. Oke. Kalau untuk penggunaan mouse-nya sendiri bisa? Nggak bisa. Oh, belum bisa juga. Oke, baik. Kalau untuk kegiatannya nih Aira. Aira kan tadi sukanya bahasa Inggris sama matematika nih gitu. Apakah Aira ada les di luar atau ada ekstrakurikuler mungkin? Ada olimpiade di sekolah. Olimpiade, berarti mengikuti lomba gitu ya? Iya. Kalau untuk les sendiri ada nggak kursus gitu Aira di luar selain jadwal sekolah? Oh, belum ada ya. Oke, baik. Kalau kalau lagi di waktu luang gini Aira sukanya ngapain? Tidak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, nggak main HP juga berarti? Enggak. Oh enggak. Oke, baik. Memang belum dikasih handphone ya Papa untuk Airanya atau bagaimana Papa? Belum dikasih, paling cuma minggu itu pinjam. Oh, memang belum dikasih ya Papa ya. Oke. Oke. Kalau untuk laptop sendiri nih Papa, memang Aira belum pernah main laptop juga gitu ya tadi infonya. Iya belum, belum. Oke, baik. Tapi Aira suka, maksudnya kalau misalnya main handphone gitu, mungkin lihat handphone papahnya atau mamahnya pernah gitu, Pak? Karena kan apa memang dibatasi, takut kecanduan gitu. Oke. Kenapa nih Papa membatasi? Kalau kecanduan kan main handphone itu akhirnya Oke, apa oke. sama pelajarannya. Oke, baik. Paling kita cuma ngasih lihat YouTube aja. Oke, biasanya kalau nonton YouTube apa Aira? Mama Lela, Enggak, yang lain. Apa nih? lagu anak-anak itu sudah Oh gitu. film apa kartun Oke, gitu. oke baik. Kalau misalnya nonton YouTube nih Papa biasanya berapa jam gitu sehari atau hanya Sabtu Minggu mungkin? Biasanya tuh pulang sekolah kan udah ada orang belum nonton sudah. Oke. Maksudnya papa mamanya kerja gitu ya, Pak? Iya. Oke oke baik. Aira hobinya sendiri apa? Kalau tadi kan sukanya pelajarannya matematika, bahasa Inggris. Kalau hobinya ada kaitannya nggak sama pelajaran yang disukai? Hobinya makan gitu. Buk, Emang bener Aira hobinya makan? hobinya Apa? hafalan Hafalan apa nih? surat-surat. Surat-surat pendek gitu ya? Surat-surat pendek Al-Quran gitu Aira ya? Oke. Kalau cita-citanya Aira sendiri? Pilot. Pilot. Oke, siap. Belajar yang rajin ya Aira ya. Oke, Aira tahu nggak nih hari ini akan ngapain sama Miss Ismi? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, baik. Oke, Aira. Kegiatannya berarti Aira kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan, jarang main handphone juga gitu ya? Jadi hanya sekolah aja gitu ya. Kalau untuk sekolahnya memang dari hari apa sampai hari apa Aira? Hari Senin sampai hari Jumat. Oh, hari Senin sampai hari Jumat. Oke, biasanya Sabtu Minggu ngapain Airanya? Di rumah main BAD. Oke, baik. Oke, baik. Papa, kalau yang ide mendaftarkan Aira, siapa nih Papa?
Namanya, Oh, mamanya. Kenapa nih papa mamanya tertarik? saya paham juga deh, soalnya nganu baby. Ya, Kenapa Pak? Maaf suaranya agak kurang jelas. mamanya masih ngeloni baby ini. Oke. Jadi papanya belum tahu gitu ya? Iya, belum. Oke. Ini mau ditunggu atau bagaimana Pak? Mau mamanya mendampingi atau tetap papa? Udah saya mendampingi, soalnya masih yang Hmm. ngeloni mama itu katanya. Oke oke baik. Ya soalnya Mrs. Mi mau tahu nih gitu untuk tujuan mama mendaftarkan Aira, kenapa gitu tertarik? Ya intinya kan biar ada kegiatan akhirnya di sana belajar. Oke. Kegiatan apa nih yang mama sama papa Aira mau? Kegiatan seperti apa gitu? Ya kegiatan sekiranya kan menambah wawasan, Oke. menambah pengetahuan. Oke. Kan Oke sekarang baik. kan di sekolahnya tuh P5, jarang belajar, main-main tau. Kunjungan kemana, kemana gitu. Untuk di sekolahnya Pak. Ya, sekarang kan Hmm. P5, P5 istilahnya P5 saya tidak ngerti apa gitu P5. Tapi Ya, tidak kunjungan kemana gitu, tidak ada pelajaran. supaya ada kegiatannya gitu maksud papa ya. Oke. Kalau untuk harapannya nih Pak, gitu kan dari tujuan tadi, itu harapan kedepannya untuk Aira apa nih Pak? Nanti misal setelah mengikuti kursus di Algorithmics, Menambah pengalaman itu, nambah pengalaman apa nih Pak? menambah wawasan. Nambah wawasannya. Tapi Papa sendiri tahu nggak Algorithmics itu apa gitu? Kalau dari Papa sendiri nih sama Mama. Saya tidak tahu, tak. Soalnya kan baru tahu pas mau Zoom ini kan. Oke, kalau mamanya sendiri tahu nggak Pak kira-kira? Tidak tahu juga. Nggak tahu juga. Untuk pendaftarannya, Mama kemarin lewat apa ya, Pak? TikTok apa lewat IG juga nggak paham juga. Kenapa, Pak? Apa lewat TikTok gini apa IG, nggak paham juga nih. Jadi Mama sama Papa memang belum tahu gitu ya, ini kita akan ngapain di trial kelas ini gitu ya, Pak? Hmm. Oke, baik. Oke, jadi kan Mama sama Papa kan, Mama ya, terutama mendaftarkan Aira gitu untuk trial kelas di Algorithmics gitu, karena dan belum tahu gitu ya, Algorithmics apa gitu. Algorithmics ialah untuk pembelajaran coding dan mengarahkan anak untuk pengarahan penggunaan gadget ke arah yang lebih bermanfaat, Papa. Seperti itu. Mungkin Papa sendiri tahu coding, Pak? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya, oke baik. Kalau kayak sehari-hari contohnya remote nih Pak, TV gitu ya. Papa nyalain TV gitu ya, TV-nya nyala gitu. Itu karena apa Pak? Karena dihidupin. Karena dihidupin dari remote gitu ya. Kenapa nih remote-nya bisa nyambung ke TV gitu? Kan ada baterainya. Kalau ada baterainya kan nggak mungkin nyambung. Oke baik, karena mungkin ada sensornya gitu ya Pak ya. Nah, dari situ Pak, sebenarnya untuk coding sendiri itu banyak di kehidupan sehari-hari. Jadi coding itu seperti bahasa manusia yang disampaikan untuk komputer gitu Pak. Jadi penyampaian bahasa untuk sederhananya. Seperti itu. Jadi malam ini kita akan belajar terkait tentang coding. Seperti itu Pak. Dari sini ada pertanyaan dulu Pak? Belum? Mrs. Mi lanjutkan ya? Iya, Oke, baik.
Jadi untuk tujuannya, kalau misalnya dari kesimpulan Papa tadi gitu kan, Papa belum tahu ya, belum konfirmasi kalau ternyata Mama mendaftarkan Aira di trial class Algorithmics gitu, dan Mama Papa sendiri juga mungkin belum tahu Algorithmics itu apa gitu ya. Namun untuk tujuan sendiri mendaftarkan Aira itu supaya ada kegiatan gitu ya Pak ya, supaya Airanya punya kegiatan gitu di luar sekolah gitu, betul Pak? Iya. Oke, dan dengan harapan untuk Aira menambah wawasan dan menambah ilmu gitu ya Aira ya. Oke, karena juga kalau di sekolah belum ada pelajaran komputer ya Aira. Iya. Oke, baik. Miss Ismi mau tunjukin dulu nih Pak gitu untuk sekilas tentang algoritmik itu apa. Boleh izin share screen ya Pak ya. Iya. Oke, tunggu sebentar ya. Iya. Oke, sudah kelihatan Aira, Papa untuk layarnya? Iya sudah. Oke, baik. Jadi untuk algoritmik ialah sekolah internasional ya untuk IT ya Pak. Jadi sekolah internasional IT memang dikhususkan untuk anak-anak gitu. Yang dimana tadi untuk mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat. Dan nanti anak akan memiliki profesi di bidang IT yang menjanjikan Pak, serta memiliki pola pikir logis gitu. Nanti Aira kalau misalnya belajar IT gitu ya, itu bisa berpikir lebih kritis, lebih berpikir secara logis juga nih Pak, gitu. Nah, untuk profil dari algoritmik sendiri, algoritmik itu ada dua sekolah ya Pak, maksudnya ada offline dan online. Kami sudah ada di 90 negara nih Pak, gitu, dan sudah meluluskan 1,1 juta. Seperti itu. Nah, kenapa nih orang tua memilih algoritmik? Gitu. Karena kalau algoritmik sendiri ini memang sudah ada di bawah naungan psikolog Pak, yang dimana pembelajaran coding yang mungkin susah atau asing untuk anak-anak itu akan lebih mudah gitu melalui permainan gitu. Yang dimana nanti pembelajaran kami itu memang belajar sambil bermain Pak, namun di dalamnya itu sebenarnya kami sedang mau belajar coding gitu Pak. Nah, nggak perlu khawatir untuk guru-guru kami itu memang memiliki pengalaman minimal 3 tahun semuanya di bidang IT. Gitu. Untuk Aira yang memang belum menggunakan laptop gitu, belum pernah main laptop, komputer, itu nanti bisa karena semuanya diajari dari basic gitu Pak. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu Pak? Belum. Oke, baik. Nanti apa sih yang akan dipelajari dan apa yang akan dipraktekkan sama Aira? Gitu. Sebentar. Oke, nanti untuk pembelajarannya, Aira akan belajar yang namanya Scratch gitu ya Aira ya. Oke, untuk kurikulumnya seperti ini Pak, untuk jalur pendidikannya sendiri. Di Algorithmics kami ada jalur pendidikan yang dimana terdapat 4 jalur pendidikan sesuai dengan usia anak gitu. Kami menerima anak mulai dari 5 sampai 17 tahun Pak yang les di Algorithmics. Dan semua pembelajarannya disesuaikan dengan usia dan ketertarikan dari anak gitu. Nah, untuk Aira sendiri usianya di 9 tahun, nanti kita akan masuk ke dalam IT Genius Coding gitu. Aira tapi suka gambar nggak ya? Nggak begitu suka. Oh, oke, baik, nggak begitu suka ya. Oke. Nah, nanti untuk pembelajarannya
Aira masuk ke IP Genius Coding, Pak. Yang dimana yang pertama ada visual programming. Gitu. Nanti setelah ini akan berlangsung selama satu kurikulum. Ini nanti di sini untuk goalsnya sendiri itu belajar coding itu untuk anak-anak menggunakan Scratch. Gitu, yang dimana nanti hasilnya bisa menjadi sebuah animasi itu atau game. Nah, untuk yang kedua, nanti lanjutannya nih Aira bisa belajar website creator. Yang dimana nanti bisa mendesain dan mendevelop website. Gitu. Lalu untuk lanjutannya sendiri ada 3D game design. Nanti di sini Aira bisa membuat sebuah 3D game design gitu. Jadi membuat gambar 3D gitu. Oke, tapi untuk Aira, Miss Ismi rekomendasikan untuk mengikuti visual programming ini ya. Jadi yang pertama dulu ini. Nanti Miss Ismi akan jelaskan apa yang akan dipelajari sama Aira dan apa yang akan dipraktekkan sama Aira. Gitu. Oke, sebentar. Nah, ini Pak nanti yang akan dipraktekkan sama Aira, yaitu Scratch. Scratch itu adalah bahasa pemrograman yang memang dibuat khusus untuk anak-anak Pak. Jadi semacam balok yang akan disusun gitu, tapi di laptop atau di komputer gitu ya Pak ya. Nanti disusun menjadi sebuah perintah yang dimana akan menggerakkan sebuah animasi Pak. Gitu. Gimana nih Aira? Tertarik nggak nih? Miss Ismi kasih lihat contohnya ya. Oke, nih nanti jadi Aira akan menyusun sebuah perintah gitu ya untuk animasi di sini gitu, untuk animasi ini. Nanti ini untuk perintahnya seperti itu. Nah, dari sini kira-kira Aira mau nggak belajar seperti ini? Tertarik nggak? Tarik. Tertarik? Kalau dari Papa sendiri gimana Pak? Untuk pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi? Ya, Ya, gimana Pak? Menurut Papa, Miss Ismi mau tanya pendapat dari Papa dulu nih. Gitu. Karena Aira kan tertarik nih tadi untuk pembelajaran Scratch ini. Kalau dari Papa sendiri gimana Pak? Kalau dilihat contoh untuk pembelajarannya seperti ini ya Pak. Nah, Papa sebelumnya sudah pernah melihat mungkin Scratch ini? belum, baru sekarang. Oh, belum. Oke, baik. Nah, nanti Aira akan belajar seperti ini, Aira. Nanti ini ada, sorry. Nah, ini ada 3 kotak, kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Yang dimana kotak 1 ini berisi kode-kode Aira, kode-kode perintah gitu ya. Jadi nanti perintahnya itu disusun di kotak nomor 2 Aira. Supaya apa? Nanti hasilnya untuk membuat animasi kucing ini bergerak. Gitu. Contoh ya, seperti ini. Oke. Kalau untuk membuat sebuah kucing yang bergerak berarti move ya. Gitu. Oh iya, Aira suka bahasa Inggris ya? Iya. Oke. Kalau misalnya belok kiri Aira apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Terus kalau selamanya tanpa henti bahasa Inggrisnya apa Aira? Nggak tahu, belum belajar itu. Oh, belum sampai situ ya vocabulary-nya ya. Oke. Sampai mana? Aira belajar bahasa Inggrisnya udah sampai mana? Lupa. Lupa. Oke, baik. Nih coba ya, Miss Ismi kasih lihat contohnya ya. Karena nanti di sini untuk kode-kode perintahnya pakai bahasa Inggris Aira gitu. Jadi nanti di sini Aira juga bisa sambil belajar bahasa Inggris, matematika, dan dapat IP-nya juga gitu. Jadi memang semuanya sudah didapatkan ya Pak untuk pembelajaran di algoritmik sendiri. Gitu. Jadi semuanya sudah ada di sini.
Gitu Pak. Kita play. Ini Mi sudah susun ya kode-kode dari kotak 1 di kotak nomor 2. Kita lihat untuk hasilnya di kotak nomor 3. Nah, seperti itu Aira. Jadi tidak dimainkan menggunakan keyboard atau mouse, namun kode-kode ini kita susun ke kotak nomor 2. Nah, dari sini Aira, apakah masih tertarik nih untuk ikut kelasnya nanti? Gimana kalau belajarnya kayak gini? Tertarik? Iya. Oke. Kalau dari Papa sendiri gimana nih Pak? Karena kan nanti untuk pembelajarannya online ya Pak untuk kelas lanjutannya. Gitu. Bagaimana nih Pak menurut Papa? Saya iya saja, cuman kadang saya kan waktunya yang Kenapa? kalau saya iya saja, cuman kadang saya yang mendampingi itu. Ya, itu. Oke. Oke, jadi maksudnya Papa nggak bisa mendampingi gitu ya Pak ya? Hmm. Oke, baik. Kalau nanti untuk kelas lanjutannya Pak, untuk kelas lanjutannya itu kan seperti les gitu ya Pak, seperti kursus. Jadi nanti tanpa pendampingan juga nggak masalah Pak, gitu. Jadi kalau misalnya Papanya kerja, Aira tidak ada yang mendampingi, nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti memang Aira sudah lama kelamaan sudah bisa nih Pak penggunaan mouse-nya, laptopnya, itu nggak apa-apa Pak, Airanya belajar sendiri. Tapi untuk laptopnya apakah dibawa kerja Pak? Iya, dua kerja. Oh gitu, baik. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu gimana Pak? Satu minggu, kadang saya ada kegiatan, kadang gitu. Nanti juga. Oh, oke. Jadi gimana nih Pak? Karena nanti untuk kelas selanjutannya kan memang butuh laptop gitu ya Pak untuk belajarnya. Gitu. Kalau misalnya Sabtu Minggu ternyata papanya Hmm, jadwalnya gimana Pak? Apakah masih bisa diusahakan untuk penggunaan laptop di hari Sabtu atau Minggu atau papanya mau pilih jadwal dulu mungkin? Karena kan nanti untuk pembelajarannya memang full online Pak seperti ini, gitu penggunaan laptop. Ya, saya musyawarahkan dulu itu. Oke, baik Pak. Soalnya kadang kan memang nggak nentu, ada Sabtu Minggu masuk itu. Oh gitu. Kalau untuk hari biasanya Pak, Ya, Senin sampai Jumat itu gitu. full ya Pak ya? Malam gitu agak susah ya Pak? Atau gimana Pak? Malam kadang sih nyampe 5 bisa itu. Oke. Soalnya kan saya jemput. Sekarang di sini tuh macet perbaikan itu ya, Pak, pembangunan tol itu jadi macet terus ini. Oke, oke, baik. Nah, kan Oke. jemput adiknya yang dua, terus pulang sekali. Kalau Hmm, ayahnya sendiri kan ikut mobil jemputan, jadi pulangnya kan memang jam 12 sudah karena P5 itu. Nah, oh, yang oke. adiknya akan nunggu saya pulang baru Mm-mm. jemput. Oke, baik. Jadi untuk jadwalnya agak susah gitu ya Pak, maksud Papa? Dan saya mengarahkan dulu kan. Berarti memang agak susah. Oke, sebentar ya Pak ya. Iya. Kalau mamanya kerja Pak, tapi Kerja. oh kerja. Oke. Iya kerja.
Oke, Aira kalau pulang sekolah jam berapa? Jam 12 ya sampai rumah gitu ya? Iya, Oke, Karena baik. ini kan P5 jam 11. Kalau udah P5 itu jam 10 jam Oke. 7. Oh, oke. Berarti kegiatannya ada P5 gitu ya dari kurikulum Merdeka itu ya, Pak ya? Ya, Oke. Berarti laptopnya memang cuma satu terus dibawa papa kerja gitu ya, Pak? iya, Oke, ya soalnya kan nanti kita kan akan ada kelas lanjutannya nih, Pak. iya. Gitu. Jadi, Isismi mau tahu dulu nih gitu. Nanti kenapa nih tujuannya Mama mendaftarkan Aira gitu. Kalau misalnya Papa boleh nggak gitu mungkin ditanyakan mamanya gitu ya. Kenapa mendaftarkan Aira gitu di Algorithmics gitu. Maksudnya mamanya sendiri mungkin tahu nggak nih saat mendaftarkan ini Algorithmics itu apa gitu. Boleh nggak Pak? Mungkin diajak ngobrol sekarang gitu Pak. Iya. Aku juga, Karena nanti akan ada kelas lanjutannya nih Pak gitu. Miss Ismi butuh jawabannya aja gitu Pak. iya. Itu kelas lanjutannya biasanya jam berapa? Kenapa Pak? Untuk kelas lanjutannya itu biasanya jam berapa? Untuk kelas lanjutannya itu nanti kita akan ada jadwalnya Pak. Sebentar Miss Ismi kasih lihat untuk jadwalnya. Oke. Oke sebentar ya Pak. Karena kan nanti saat sesi keempat gitu kan ya, nanti setelah praktek, terus presentasi tentang pengenalan sekolah algoritmik sedikit, lalu nanti itu di sesi keempat akan ada administrasi pendaftarannya gitu Pak untuk kelas lanjutannya nanti apabila Aira tertarik dan juga papanya support Aira penuh seperti itu. Iya, Gitu. Jadi makanya dari awal Miss Ismi mau tanya dulu nih gitu untuk jadwalnya Aira sendiri gitu terutama kan karena penggunaan kelasnya kan tidak hanya sekali karena kalau kelas lanjutan itu kan berulang kali gitu pas seminggu satu kali sebenarnya gitu jadi seminggu satu kali penggunaan laptopnya apa gitu karena kelasnya juga online seperti itu ya sebentar. Ini untuk kelasnya. Oke, untuk kelasnya ada di Sabtu Minggu. Cuma untuk jamnya bapaknya boleh lihat dulu. Kelihatan Pak untuk layarnya? iya kelihatan. Oke, untuk kelasnya ada di Minggu, Kamis sama Sabtu Pak. Minggu pagi, Kamis pagi, dan Sabtunya Minggu pagi, Kamis malam, dan Sabtunya pagi. Gitu. Gimana Pak? Habis mulai minggu. Iya, kalau malam itu akhirnya pulang biasanya itu jam 8 baru pulang kurang lebih. Oke. Kalau Soalnya Sabtu kan Minggu, sekolahnya itu anu ya, kan sekolah penggerak, jadi hafalan kelas pendek gitu, jadi menyesuaikan. Tak pindah ngajinya agak jauh dari rumah, biar apa? Tahfidnya maupun hafalannya itu biar sama dengan sekolah. Itu yang ada di ustadzahnya ini. oke, jadi maksudnya gimana nih? Jadi maksudnya Papa Anu, belum mau lanjut di ini trial kelas ini atau bagaimana, Pak? yaitu kan kris kalau malam itu kan kris sama ngajinya itu kan tak konsultasikan dulu dengan namanya. Hmm, oke oke. Ngajinya agak jauh dari 10 kiloan.
Karena takut itu ya Pak, karena takut hafalannya terganggu gitu maksud Papa ya. Kalau malam Oke, kalau Sabtu Minggu Pak? 1 minggu itu saya yang harus ngatur waktunya gitu. Oh, jadi masih tentatif gitu ya Pak ya. Soalnya mamanya kan kadang minggu itu masuk, soalnya tiket tiket pagi, tiket siang gitu. Oh, berarti papanya kerjanya memang shift gitu ya. Iya. Oke. Tapi Karena kalau untuk pembelajarannya tadi nih Pak, itu tapi sudah sesuai belum nih sama maunya mama sama papa gitu? Karena tadi kan sudah Miss Ismi tunjukkan nih, Miss Ismi tunjukkan lagi gitu. Nanti untuk pembelajarannya coding seperti ini Pak gitu. Nanti Aira akan belajar coding gitu, coding Scratch yang dimana nanti penggunaan laptopnya gitu itu perlu untuk pembelajaran online-nya seperti itu. Pembelajarannya seperti ini Pak gitu, yang dimana nanti outputnya untuk membuat Aira bisa buat game animasi, serta juga kalau dari soft skillnya sendiri nanti Aira bisa berpikir lebih kritis gitu, public speakingnya juga dapat terlatih Pak gitu, matematikanya dapat, bahasa Inggrisnya dapat, IT-nya pun dapat gitu. Tapi Miss Ismi balikin dulu nih ke Papa, Miss Ismi juga nggak maksa. Tapi kalau dari Papa sendiri gimana? Apakah pembelajarannya sudah sesuai gitu dengan kemauan Mama dan Papa nih? Apakah pembelajarannya sudah oke menurut Papa? saya sih sesuai Kenapa Pak? Pembelajarannya sudah sesuai? jadi ini kan kan ada semua kan, Betul. matematika, juga IT-nya. Iya, Karena kalau saya tuh kan agak gaptek IT-nya itu, tidak begitu pinter, iya. cuman autodidak aja. Oke. Jadi sebenarnya dari Papa sudah sesuai untuk pembelajarannya, sudah sesuai dengan keinginan gitu ya Pak ya. Hmm. Namun memang untuk jadwalnya papanya masih belum ini nih gitu. Masih Iya. belum, masih tentatif gitu ya Pak. Oke, jadi Papa belum bisa menentukan di hari Sabtu atau Minggu gitu, masih agak sulit ya Pak. Oke, baik. Sebentar ya Pak. Namanya sudah tidur ya Pak? Masih nyelon duduk lagi. Oh, tapi belum tidur ya? Iya. Oke. Soalnya kan adiknya Atau itu selisihnya dekat. oke, baik. Atau trial kelasnya mau di reschedule sampai mamanya itu Pak? Atau bagaimana nih Pak? Kita lihat dulu. Kenapa? Tak lihat dulu mamanya. Oke, Bapak boleh diskusi dulu, Miss Ismi boleh tunggu sebentar. Karena kan Papa sendiri nggak tahu nih gitu dari tujuannya juga. eh Maksudnya kan karena mama yang mendaftarkan gitu, mungkin papanya bingung. Mungkin Papa boleh ngobrol dulu gitu, atau ke mamahnya mau lanjut mendampingi atau seperti apa. Karena tadi yang seperti Miss Ismi sampaikan Pak, untuk kelasnya nanti kelas lanjutannya itu nggak hanya satu kali belajarnya gitu, karena memang rutin 1 minggu 1 kali, dan itu akan berlangsung selama kurang lebih 8 bulan gitu Pak. Jadi memang butuh laptop untuk penggunaannya.
Oke. Gimana nih Pak, mau coba di reschedule aja nungguin Mama atau bagaimana Pak? Karena kan tadi Papa bilangnya mau musyawarah dulu sama Mama gitu ya Pak? Iya. Oke. Oke, baik, Papa. Ini Mrs. Mi lanjutkan dulu ya, atau bagaimana dari papanya sendiri nih? Iya kak, saya Oh iya, mamanya. oke, oke, oke. Oh, Oke, Mama sebentar ya. iya, soalnya mentidurkan bayi masih. Oke, baik. Oke, baik, Mama sebentar. Iya. Oke, Mama. Iya. Eh, Mrs. Mi ulang ya, gitu ya. Sebelumnya perkenalkan Mama, nama Miss ialah Miss Ismi. Miss adalah Miss adalah tutor dari Sekolah Coding dan Desain International Algorithmics, gitu, yang dimana nanti Miss akan mendampingi Aira selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dari Mama, apakah bisa mendampingi? Insya Allah bisa. Oke. Baik Mama, nanti kita akan ada 4 sesi ya Mama untuk trial kelasnya. Untuk sesi pertama, nanti akan ada perkenalan. Tadi sudah perkenalan sama Aira juga gitu, dan sudah perkenalan sama papanya Aira juga. Cuma nanti Miss Ismi akan ulang untuk mungkin untuk ngobrol sama mamahnya gitu ya. Karena tadi udah sama papanya. Kalau sama Aira tadi sudah. Untuk sesi kedua nanti akan ada prakteknya nih. Nanti akan ada praktek sama Airanya untuk tahu sejauh mana nih kemampuan Aira gitu. Nanti untuk pembelajarannya kami secara online soalnya mah gitu. Oke, baik. Untuk sesi ketiga nanti akan ada pengenalan dari sekolah algoritmicsnya gitu. Nanti Miss Ismi akan jelaskan secara singkat. Nah, untuk yang keempat nanti itu akan ada sesi administrasi pendaftaran dan pembiayaannya seperti itu mah untuk kelas selanjutannya gitu. Apabila nanti dari Aira tertarik dan mamanya juga support nih gitu. Oke, baik. Untuk kelasnya itu bagaimana ya? Soalnya ini kan program baru, jadi saya juga belum mengenal juga, belum mengetahui gitu Kak, gitu. Itu seperti apa, terus itu pembelajarannya bagaimana, terus untuk pembiayaannya belajarnya seminggu apa berapa kali atau bagaimana? Oke, baik Mama. Baik, nanti Miss Ismi akan jelaskan satu persatu gitu ya Mama, untuk programnya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, serta nanti pendaftaran sama pembiayaannya itu seperti apa. Gitu ya Mama ya. Hmm, Oke, baik. Sampai sini mungkin ada pertanyaan lagi Mama? sudah itu. Oke, Miss Ismi lanjut mulai untuk sesi pertama ya Mama. Gitu. Sekarang Miss Ismi mau ngobrol sama Mama nih gitu ya terkait tujuan Mama. Gitu kan tadi kalau misalnya Miss Ismi ngobrol sama Papa, katanya kan Mama yang tertarik mendaftarkan Aira gitu ya. Betul Mama? Kan coba lihat info-info juga di IG Oh, gitu. dari Jadi ingin ya, Instagram. jadinya ingin tahu program terbaru Agoramet apa nih? Itu Algorithmics. iya Ya. itu bagaimana gitu. Soalnya kan di sekolahnya sekarang kan P5 yaitu kan Pancasila sama kayak Betul. kebudayaan gitu saja. Jadinya yang inti-inti jadinya seperti matematika, sepertinya inti-intinya itu seperti kurang gitu. Jadinya kan
kita mamanya sama papanya kan mempelajari kayak sekolah juga kan, gitu maksudnya. Jadi kan kurang untuk mempelajarinya seperti itu. Jadi kan kita kayak nambah les gitu selain sekolah gitu. Oke, baik. Rempongan. Oke, baik. Jadi Mama mendaftarkan tujuannya karena mau coba gitu ya, pengen tahu gitu algoritmik itu apa gitu ya Mama ya. Iya. Ya, oke. Jadi memang tujuannya algoritmik itu apa, seperti apa, itu dengan tujuan supaya menambah pembelajaran dari AIRA, betul Mama? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk menambah pembelajaran, itu Miss Ismi setuju gitu karena kalau di sini itu kita pembelajaran coding Mama, itu jadi pembelajaran IT untuk anak-anak seperti itu. Itu di sini juga ada pembelajaran matematikanya juga Mama gitu. Jadi nanti ada matematikanya, ada desainnya juga, ada codingnya juga gitu. Namun kalau misalnya dilihat dari Aira kan tadi memang suka matematika gitu ya. Kalau untuk menggambar tadi Miss Ismi tanya, Aira kurang begitu suka katanya gitu. Dan kalau untuk codingnya sendiri memang Aira kan belum mengetahui gitu Mama. Gitu, jadi memang jadi untuk algoritma sendiri nanti Misisnya akan jelaskan sedikit ya Mama ya. Kalau dari harapannya Mama nih nanti mungkin setelah Aira mengikuti kelas di algoritmik itu apa Mama? Harapan Aira ke depannya nih Mama. Ya, inginnya Aira itu lebih apa ya, bisa ada pengalaman untuk pembelajarannya, ada apa ya, materi baru dari sekolahnya gitu. Oke, Kalau baik. ada pelajaran seperti, oh ya saya pernah ikuti Zoom seperti ini gitu, maksudnya saya. Oh gitu. Oke, oke, baik. Oke, baik Mama. Kalau gitu, Miss Ismi lanjut untuk sesi pengenalan algoritmik sedikit ya Mama ya. Miss Ismi akan jelaskan secara singkat gitu ya Mama. Apa program algoritmik sendiri, kurikulumnya seperti apa, pembelajarannya juga seperti apa. Oke. Soalnya kan pertama kali seusia gini kan online kan belum tahu. Kalau saya kan kemarin-kemarin kalau biasa kan bimbel udah kan biasa. Kalau seusia gini kan belum tahu belajar secara online. Oke. Iya, karena kami memang untuk pembelajarannya full online, Mama. Namun tadi kalau Mrs. Mi dapat info dari papanya gitu, karena pembelajarannya full online dan menggunakan laptop. Katanya untuk laptopnya papanya bawa kerja gitu, dan Sabtu Minggu itu katanya tentatif untuk jadwalnya. Itu bagaimana Mama nih? Karena kan nanti pembelajarannya nggak hanya satu kali, itu pembelajarannya itu seminggu sekali dan penggunaan laptop gitu. Kalau dari Mama sendiri bagaimana? Kalau satu minggu satu kali ya. Ya itu soalnya. Saya kan ingin seperti apa kan ingin mencoba ini maksudnya saya Kak. Jadinya ingin tahu saja. Oke, Mbak. Tapi ya ini kerempongan juga ada anak kecil. Tapi kalau satu minggu satu kali nanti dimusyawarahkan. Terus itu untuk administrasinya bagaimana? Berapa kalau satu bulannya? Berarti kalau satu bulan hanya 4 kali tatap muka berarti ya? Iya, betul. Kalau untuk satu bulan untuk kelasnya kami ada dua Mama, ada kelas private dan grup. Jadi kalau untuk grup itu satu bulan 4 kali karena seminggu sekali gitu. Berarti 8. Iya. Kelas grup sama kelas privat gitu. Iya, jadi beda, ada dua program. Izin share screen Mama? Iya. Gitu gimana nih Mama? Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum Mrs. ini jelaskan lebih jauh? Iya, iya, ingin tahu. Ya, dijelaskan lanjut. Oke, baik. Untuk algoritmik sendiri, ialah sekolah internasional Mama. Di sini sekolah internasional IT memang dikhususkan untuk anak-anak usia 5 sampai 17 tahun. Gitu yang dimana untuk mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat. Gitu. Dan nanti juga anak akan memiliki wawasan profesi yang menjanjikan di bidang IT. Untuk outputnya sendiri, nanti supaya pola pikir logis dari Aira lebih berkembang, lebih dapat berpikir kritis, gitu, berpikir logis, gitu ya. Gitu. Jadi kalau sekolah algoritmik ini adalah sekolah coding. Mama mungkin pernah dengar kata coding? Kalau matematika coding ya
itu pernah dengar. Mana denger ya, menurut Mama apa kalau coding sendiri? Belum tahu ya kalau pastinya coding itu apa gitu ya Mama ya. Ya. Oke, baik. Untuk coding sendiri itu contohnya kalau sehari-hari itu misalnya Mama menggunakan televisi gitu ya. Televisi pakai remote, dinyalakan, dihidupkan gitu TV-nya. Itu ada codingnya Mama gitu. Jadi coding itu bahasa penyampaian manusia ke alat gitu. Jadi memang semuanya sehari-hari itu sebenarnya penggunaannya coding gitu. Jadi coding itu bahasa penyampaian manusia ke komputer. Kalau di pembelajaran algoritmik seperti itu Mama. Gitu. Jadi untuk Aira nanti akan belajar coding dari Mama. Mungkin apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau seperti apa? Karena tadi kalau Mama info untuk penambahan belajarnya karena kalau di sekolah kebanyakan P5 jadi dasar-dasar pembelajarannya belum dapat gitu ya Maya. Iya, sekarang kan Menteri Pendidikan yang kemarin kan sekolah kan diwajibkan P5. Iya, kurikulum merdeka betul Mah. Makanya itu yang susah kan orang tuanya seperti ini. Iya. Oke, baik Mah. Nah, algoritmik sendiri itu ya Maya, sekolah internasional. Jadi kami juga sudah meluluskan 1,1 juta ada di 90 negara Mah. Gitu. Nah, kenapa algoritmik gitu? Karena algoritmik sudah menggunakan kurikulum Mah yang sudah dikembangkan oleh psikolog gitu. Yang dimana nanti pembelajaran coding yang sulit akan lebih mudah dengan permainan Mah. Tuh, guru kami juga memiliki pengalaman mengajar minimal 3 tahun di bidang IT. Gitu. Nah, untuk pembelajarannya semuanya nanti dari basic Mah, dari awal. Jadi nggak perlu khawatir untuk itu. Nah, nanti untuk apa sih jalur pendidikannya? Nah, untuk jalur pendidikannya ini ada 4 Mah, dibagi menjadi 4 sesuai dengan usianya. Dari 5 tahun sampai 17 tahun. Gitu. Nanti Aira masuk ke dalam IT Genius Coding. Gitu. Yang dimana nanti di dalamnya akan ada kurikulumnya di Mama nih, pembelajaran apa saja. Nanti di sini akan pembelajaran, nanti di sini Aira masuk ke dalam IT Genius Coding. Nanti di sini ada 3 kurikulum Mas, satu kurikulum 8 bulan. Ini. Nah, nanti akan ada 3 kurikulum. Gitu. Nah, untuk Aira nanti Miss Ismi akan rekomendasikan nih kemungkinan sekolahnya di visual programming, yang dimana nanti akan membuat sebuah desain animasi atau nanti akan menjadi sebuah game. Gitu mah. Oke. Nah, nanti apa sih yang akan dipelajari dan apa yang akan dipraktekkan sama Aira? Untuk yang akan dipelajari sama Aira, sebentar. Nah, ini untuk yang apa yang akan dipelajari. Nanti Aira akan mempelajari konsep dasar dan praktek pemrograman mah dari dasar-dasar penyusunan algoritma. Gitu, mengembangkan kartun dan game menggunakan bahasa pemrograman blok Scratch, namanya Scratch. Gitu. Terus nanti apa lagi? Nah, nanti di sini juga Aira akan menyelesaikan tugas mah gitu dan mempresentasikan proyeknya sendiri. Itu contoh pembelajarannya seperti apa Scratch? Pembelajarannya seperti ini. Untuk Scratch sendiri bahasa pemrograman visual yang memang dibuat khusus untuk anak-anak nih mah gitu, jadi lebih mudah gitu. Nanti untuk hasilnya nanti Aira bisa berpikir lebih kritis, berpikir lebih logis gitu. Nanti juga Aira bisa menyelesaikan masalahnya sendiri untuk mengambil keputusan, itu akan lebih mudah mah gitu. Nah, untuk Scratch sendiri itu seperti ini, jadi ada blok-blok yang akan disusun menjadi sebuah perintah untuk membuat animasi ini bergerak gitu. Jadi bisa membuat sebuah animasi dan membuat game gitu mah. Contoh pembelajarannya nanti seperti ini juga. Nih kalau Scratch itu seperti ini mah. Ini kan ada kolom, ada 3, 1, 2, dan 3. Oke.
Nah, nanti untuk kolom satu ini kode-kode nih mah, ini codingnya nih mah, gitu bahasa pemrogramannya. Nanti codingnya ini disusun ke kotak nomor 2. Lalu hasilnya ini akan membuat kotak nomor 3 bergerak atau animasinya bergerak. Contoh, nih, this is me play ya. Oke, mana kucingnya sebentar, ini fokus dulu. Oke, coba ya. Nih, oke. Gini mah. Tuh, jadi kucingnya kelihatan mah mungkin. Buntutnya. Iya, kucingnya kemajuan sih gitu. Jadi membuat kode perintah ini disusun ke sini dan bergerak di kotak nomor 3 ini gitu mah. Nah, mungkin sampai sini gimana nih ekspektasi Mama? Apakah sudah sesuai untuk pembelajaran di algoritmik untuk Aira? Gimana nih Mama sebelum Mrs. Mi lanjut gitu ya. Jadi di sini mau tanya dulu nih gitu karena takutnya nggak sesuai atau beda ekspektasi dari Mama gitu, sama Papa. Jadi lebih baik ditanyakan dari awal gitu. Hmm. Berarti Apakah sudah menyusun sesuai? gambar gitu ya. Iya, karena Animasi gambar. iya, ini sih untuk pembelajaran awalnya aja ya Maya. Nanti karena kan nanti pelajarannya banyak nih Ma gitu ke depannya gitu. Jadi nanti banyak nih yang akan dipelajari sama Aira ini contohnya. Untuk kurikulumnya sendiri. Oke, sebentar. Nih, jadi nanti untuk kurikulumnya ini mah pembelajarannya banyak. Gitu. Jadi ada modul-modul yang akan dipelajari sama Aira beda-beda nanti. Sampai kelulusan di sini gitu. Untuk hasil proyeknya, nanti untuk pembelajarannya ini ada contoh-contoh pembelajarannya. Oke, sorry. Nah, ini nanti ada presentasi testing game. Ini mencoba game. Gitu. Contoh sebentar ya, nih. Gitu. Nah, seperti itu mah untuk pembelajarannya. Dari sini di sini mau tanya dulu nih apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Mama atau tujuan dari Mama sendiri tadi apakah sudah sesuai? Ya, kalau kalau anaknya terserah saya ini waktunya. Kalau cuma kalau tidak berlanjut ya apa-apa ya Kak. Iya Mama. Ya, waktunya itu masalahnya. Sama dampingin kan nggak bisa dampingin terus. Oke. Kalau untuk pendampingan nanti kalau lesnya udah mulai Mama itu nggak ada pendampingan nggak masalah Mama. Jadi nanti akhirnya memang belajar sendiri penggunaan laptop gitu. Namun kalau dari coding sendiri ini apakah sudah sesuai dengan maksudnya yang Mama cari gitu? Apakah memang pembelajaran yang dicari Mama atau beda nih tujuannya Mama gitu mah? Iya, saya ingin ya apa ya, selain animasi itu ada seperti kayak matematika, perhitungan seperti itu loh Kak. Oke, nanti kalau misal untuk matematikanya kan memang semua kalau coding itu IT penggunaan itu ada bahasa Inggris, ada matematika juga ya mah gitu. Atau kalau misalnya mau matematika full itu ada matematika sendiri mah. Jadi memang ada course matematika, jadi khusus matematika gitu. Tapi khusus matematika saja gitu. Dari Mama sendiri maunya pembelajarannya seperti apa nih gitu untuk pengarahan kursus dari Airanya sebelum Mrs. lanjut. Ya, ada tambahan seperti apa ya? Kayak ada matematikanya, terus ada seperti gamenya juga seperti kayak seperti barusan gitu. Tapi waktunya itu Kak masalahnya. Oke. Ya. Kan saya cuma ingin tahu apa ya, kurikulum materinya seperti apa gitu. Jadi saya ingin apa ya, eh ingin tahu aja itu. Oke, Mama baik. Lagi penasaran gitu.
Tapi kalau dari dilihat tadi yang sudah Miss Ismi jelaskan dari programnya, Ya. ya kalau Miss Ismi jelaskan tadi kan sudah dijelaskan nih programnya seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Nah kalau dari situ gimana nih? Maksudnya menurut Mama nih, itu sudah sesuai belum dengan maunya Mama nanti Aira les seperti itu? Baik sih. Gitu. Karena takutnya kan nanti eh, nyata nggak sesuai nih sama maunya Mama gitu. Kalau saya sesuai saja, soalnya kan apa anaknya juga kan tertarik juga kan pengalaman baru dari pelajaran di luar pelajaran dari sekolahnya. Oke. Tapi Mama masih ada keraguan di mana nih kalau Mrs. Smith tanya? Enggak ada. Masalahnya saya Ah, ini punya anak kecil. iya nggak masalah sih Mama. Jadi nanti memang Airanya yang belajar sendiri penggunaan laptop. Iya, nanti saya musyawarahkan sama suami. Oke baik. Jadi ini maksudnya pembelajarannya sudah sesuai gitu ya Mama ya? Iya. Sudah sesuai yang Mama mau untuk pembelajarannya seperti ini nggak masalah Mama? Iya. Oke dari Airanya gimana Aira? Saya terserah Aira. Gimana nih Saya Aira? masih Tanya terserah bingung. Aira nih. Iya, Airanya bingung. Soalnya kan pertama kali ini berhadapan dengan apa ya, online. Oke, nggak apa-apa, Aira. Gimana Aira tertariknya nih untuk pembelajarannya? Iya, Kak. Ya. Iya, katanya. Oke, tertarik. Jadi Mama mau coba dulu gitu ya, untuk pembelajarannya seperti apa gitu ya. Oke, ya ini nanti seperti ini ya Mama nih modul-modulnya. Nanti akan ada proyek animasi seperti ini. Nah untuk matematikanya nanti didapat nih Ma dari sini nih. Nanti akan ada koordinat, belok dan derajat, seperti itu Mama. Gitu. Jadi di sini memang ada pembelajaran matematikanya dan juga bahasanya juga ada bahasa Inggrisnya Mama. Gitu. Oke. Seperti itu ya Mama ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi Mama Enggak sudah. sebelum dilanjutkan? Enggak sudah, Miss. Terima kasih. Oke baik. Iya. Oke baik Miss Ismi lanjutkan ya. Iya. Oke Aira. Di sini nanti akan kita lanjut untuk sesi prakteknya ya. Nah, Aira untuk di sini ini ada apa nih Aira? Ini nanti akan ada project yang dimana Aira akan membantu robot untuk berangkat ke planet Mars dari bumi. Nah menurut Aira ini gambar apa? Apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Oke, ini bumi ya. Nah, kalau ini Roket. roket. Oke. Good. Kalau ini yang merah planet apa? Mars. Mars. Oke, good. Nah, nanti Aira akan membantu roket ini terbang dari bumi ke Mars gitu ya. Oke. Oke, kita mulai prakteknya ya. Oke. Sebentar. Nanti Miss Ismi kirimkan link di kolom chat Zoom. Nanti Aira boleh
dibantu mama login, nanti share screen ya ke Miss Ismi untuk link nanti Miss Ismi kirimkan. Oke. Oke. Sebentar. Nah, untuk linknya udah Miss Ismi kirim Aira ke chat Zoom. Aira boleh pakai mouse-nya. Aira ada mouse atau hanya pakai apa, Mah? Kayak mouse. Oh, pakai. Oke, boleh Aira coba ya. Pakai mouse, diklik linknya. Ini dibantui papanya. Oke. Nanti untuk prakteknya Aira boleh pegang sendiri ya, Mama ya. Karena untuk tahu nih nanti kemampuan Aira, Miss Ismi mau tahu. Gimana, Aira? Bisa linknya? Masih loading. Oh, masih loading. Oke. Nanti kalau sudah terbuka boleh bantu share screen ya, Papa. Masih loading, Pak? Ini login ya. Masih loading ya, Pak? Login ini, login. Oh, oke. Boleh di share screen, Papa nanti Miss Ismi bantu arahkan.
Udah Pak, untuk share screen ada tombol hijau di bawah Pak yang tanda panah ke atas. Boleh diklik itu, nanti Miss Ismi bantu. Agak lemot laptop ini. Kenapa? Laptopnya agak lemot. Oh, lemot. Ini sudah saya setting, tapi masih muter-muter. Oke. Mungkin boleh dibantu speed test Pak. Speed test dulu. Untuk link speed testnya Miss Ismi kirimkan di chat Zoom. Nanti Bapak boleh klik speed testnya dulu. Halo? Halo? Ya. Halo? Salah.